Cerita dilanjutkan memperlihatkan malam hari dari Menara Tianwei, yaitu tempat dari bambu ungu, yaitu tempat dari Cuyang berlatih. Di sana Menara Tianwei ternyata telah mendapatkan serangan dari para pasukan penjahat yang berniat untuk menjatuhkan Menara Tianwei. Cuyang bersama gurunya bernama Meng Cauran itu sedang berusaha pergi mencari tempat yang aman. Tetapi di sini guru Cauran menyampaikan kepada Cuyang kalau dirinya tidak bisa lari terus-menerus. Cuyang diminta untuk bersembunyi ke dalam ruangan rahasia dari Menara Tianwei. Cuyang menjawab dirinya ingin ikut berjuang bersama guru Cauran untuk mempertahankan Menara Tianwei mereka. Dan tidak lama kemudian para penjahat yang telah menyerang Menara Tianwei muncul di hadapan mereka. Dan tak disangka-sangka salah satu dari penjahat tersebut ternyata adalah Jin San. Di sini Jin San ini merupakan mantan murid dari Menara Tianwei karena sebelumnya telah diusir oleh guru Cauran. Tentu saja guru Cauran yang melihat mantan murid yang berkhianat, ia pun menjadi sangatlah kesal. Jadinya guru Cauran pun berniat untuk menggunakan teknik terakhirnya yang dimana teknik ini bisa disebut juga sebagai teknik bunuh diri, yang dimana teknik ini akan menggunakan sebuah ledakan dari kekuatan spiritual. Guru Cauran pun menyampaikan perkataan terakhirnya kepada Cuyang, yang dimana dirinya senang bisa bertemu dengan Cuyang dan juga telah menjadi salah satu murid terbaik bagi dirinya. Dan setelah itu guru Cauran menendang Cuyang masuk ke dalam gua tersebut, dan lalu guru Cauran melakukan sebuah ledakan spiritual. 真是师徒情深，石千山，恶贼！石千山竟这般不知悔改，护我周全，你就将我逐出师门，无耻之徒！楚阳，当时别着急，你谈谈那个大嘴巴，又臭又烦，我和你拼了！楚阳，不会成为任何人的走狗。剑宗，师傅。 Dan untuk kondisi para murid yang lain di Menara Tianwei, ini kebanyakan dari mereka sudah tewas akibat dibunuh oleh para penjahat. Bahkan teman Cuyang yaitu Tantang juga telah dibunuh oleh dia. Di sana Cuyang menemukan belahan pedang dari pedang kesengsaraannya. Dan ternyata semua cerita barusan ini merupakan cerita masa lalu dari Cuyang alias sebelum Cuyang bereinkarnasi ke tubuhnya yang sekarang. Dan kejadian dari pengkhianatan Jin San ini masih belum terjadi. Cuyang yang sudah mengetahui semua kejadian di masa depan pun itu merasa sangat kesal kepada si Jin San. Karena akibat dari pengkhianatan ini membuat nyawa dari gurunya dan juga temannya Tantang telah terbunuh. Cuyang masih memiliki dendam kepada Jin San, dia berniat untuk membunuh Jin San secepat mungkin menggunakan pedangnya. Tetapi saat Cuyang ingin memanggil pedang kesengsaraan, tiba-tiba saja pedang itu tidak keluar. Hal ini pun membuat Cuyang malu kepada Jin San karena dirinya tadi telah menyampaikan kalau dirinya berniat membantainya. Jin San yang mendengar perkataan itu dia marah kepada Cuyang dan langsung mendorongnya. Di sana Tantan mencoba melindungi Cuyang dengan menyampaikan kalau dirinya tadi telah mengalahkan Cuyang. Jin San yang mendengar itu pun menyadari jika Tantanlah yang telah memenangkan pertarungan ini. Dan hal ini membuat Jin San senang karena jika Tantang yang memenangkan pertarungannya, maka pemenang dalam pertarungan ini adalah dirinya. Dan karena Cuyang masih memiliki dendam kepada Jin San, Cuyang pun menjahili dia dengan meminta kepada dia untuk menggendong dirinya ke tempat sang guru. Serta Cuyang juga membuat berat tubuhnya menjadi lebih berat daripada biasanya. Untuk membuat Jin San ini tersiksa karena telah menggendong dirinya. Walaupun di sini Jin San telah dijahili oleh Cuyang, Jin San tetap mau menggendong dirinya. 让我戏弄戏弄，有点想吐。哎，你给我松手，比武结果，让师傅诊治吧。大力，你背我吧。好沉，哟，少吃点。大师兄还有一事相求，什么灵药仙丹，那自然好拿。
放心放心。 Kemudian singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat guru mereka yaitu guru Cauran. Di sana Chuyang yang melihat gurunya masih hidup, ia sangat senang karena dirinya tidak menyangka jika hal ini bisa kembali lagi. Tetapi karena Tantan dan juga Jinsan tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Chuyang, mereka berdua menganggap jika Chuyang ini telah error akibat telah dipukul oleh Tantang sebelumnya. Namun Chuyang menjawab kalau dirinya ini baik-baik saja, dirinya hanya senang bisa bertemu kembali dengan sang guru. 天山杨二，你们这是？哎，真的是楚阳又魔怔，把脑袋弹昏了！怕真了，只是突然见到师傅，有点激动嘛。 Kemudian Jingsan memberikan laporan mengenai pertandingan kompetisi mereka bertiga tadi, yang dimana dirinya lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Guru Cauran yang mendengar itu pun berniat untuk memberikan hadiah kepada Jinsan atas kemenangan Jinsang dalam pertarungan, yang dimana hadiah ini merupakan pil musim semi dan musim gugur, yaitu sebuah pil yang memiliki khasiat untuk membantu peningkatan kekuatan dari Jinsan. Tetapi anehnya di sini Jinsan menolak hadiah tersebut. Ia justru ingin memberikan hadiah tersebut kepada Chuyang karena Chuyang sekarang berada di kondisi yang lemah akibat pertarungan sebelumnya melawan Tantang. Di sini Chuyang yang menyadari jika hal ini merupakan akal busuk dari Jinsang saja, yang dimana dirinya ingin tampak menjadi orang yang rendah hati di hadapan sang guru. Chuyang yang menyadari hal itu pun berniat untuk mempermainkan Jinsan dengan menyampaikan jika dirinya tidak sanggup menerima hadiah ini, karena Jinsanlah yang membutuhkan hadiah ini untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi Jinsan juga ingin memberikan pil itu kepada Chuyang untuk menyembuhkan Chuyang. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka berdua dengan saling ingin memberikan obat tersebut kepada satu sama lain. Sampai pada akhirnya Chuyang pun mengambil obat itu dan hal itu pun membuat Jinsan kesal karena dirinya tidak menyangka jika Chuyang akan benar-benar mengambil obat pemberian dari gurunya. Yang padahal Jinsan menginginkan obat tersebut juga. Tetapi dirinya menolaknya agar dirinya bisa nampak menjadi orang yang rendah hati di hadapan sang guru. 我早将谭谭击败，而楚阳则败给了谭谭。你向来办事沉稳缜密，父，你曾说过，哈，就给你提升功力吧。师傅，不如给楚师弟疗伤吧。大师兄参加珠峰大比，提升要紧，提升要紧，疗伤要紧。既然大师兄这么关爱我，那我就恭敬不如从命了。兄为同门着想，这是谦谦君子。真是欣慰。珠峰大比比较重要，手抖把春秋丹弄丢了，倒让我占了便宜。 Lalu guru Caurong menyampaikan kepada mereka bertiga kalau mereka bertiga nanti akan diikut sertakan dalam kompetisi besar sekte. Karena di sini guru Caurong hanya memiliki 3 murid saja, yaitu Chuyang, Tantang dan juga Jingsan. Sang guru berharap kepada mereka bertiga kalau mereka bertiga dapat menempati posisi 10 besar dalam pertandingan sekte. Tetapi jikapun mereka tidak mampu, hal tersebut bukan menjadi masalah bagi guru Caurong. Sang guru juga dalam beberapa waktu ini akan melakukan perjalanan untuk melatih kekuatannya sendiri. Karena sekarang guru Caurong yang telah merasa ketinggalan. Chuyang yang mendengar ini pun merasa kasihan kepada guru Caurong dan dirinya pun berniat untuk membantu guru Caurong dengan memenangkan kompetisi dari Menara Tianwei. Agar mereka tidak dipindahkan ke tempat pengasingan karena mereka yang tidak berkembang. Dan tempat dari pembelajaran mereka sendiri bernama Taman Bambu Ungu. Jadi Taman Bambu ini merupakan nama kelas mereka dan Menara Tianwei ini merupakan pusat dari perkumpulan perguruan mereka. 师傅放心，多带点干粮。师傅，请您放心。 Kemudian Chuyang pun meminum pil pemberian dari Jingsan tadi. Setelah Chuyang meminum pil tersebut, tiba-tiba saja tubuh Chuyang merasakan rasa sakit. Hal ini pun membuat Tantan khawatir dan segera ia membawa Chuyang pergi ke tempat dapur. 怎么变得咬文嚼字了？楚阳，你又怎么了？ Chuyang menyadari jika rasa sakit ini berasal karena tubuhnya yang masih belum bisa mencerna pil peningkatan kekuatan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chuyang mendengar adanya suara seseorang yang memanggil namanya. Dan ternyata suara tersebut berasal dari jiwa pedang kesengsaraan yang telah memasuki tubuhnya. Jiwa pedang kesengsaraan itu menjelaskan jika dirinya terbangun karena sebelumnya Chuyang telah menusukkan dirinya menggunakan pedang kesengsaraan. Membuat jiwa dari pedang kesengsaraan ini pun terbangun setelah sekian lama tertidur.
Di sana jiwa pedang kesengsaraan ini juga memberitahu kepada Chuyang kalau dia sekarang tidak memiliki satupun belahan dari pedang 9 kesengsaraan. Karena semua bagian dari 9 pedang itu sekarang telah berada di tempat masing-masing dan harus bisa ditemukan Chuyang. Hal ini pun masuk akal karena Chuyang kembali ke masa lalu, hanya jiwanya saja bukan bagian tubuhnya. Jadi semua pencapaian yang telah didapatkan Chuyang di masa lalu sekarang telah kembali. Termasuk semua belahan pedang dari pedang kesengsaraannya. Kecuali ingatan Chuyang dan juga jiwa dari pedang kesengsaraan ini masih berada di dalam tubuhnya. Penjelasan ini juga membuat Chuyang masuk akal. Kenapa dirinya bisa merasakan adanya kekuatan dari pedang kesengsaraan namun dirinya tidak bisa memanggil pedang kesengsaraan itu. Karena memang pedang kesengsaraan ini secara wujudnya tidak berada di dalam tubuhnya Chuyang. Jiwa pedang ini meminta kepada Chuyang untuk kembali menjalankan sebuah tugas, yaitu untuk mengumpulkan ke-9 belah pedang dari pedang kesengsaraan. Jadi tugas ini akan sangat berat bagi Chuyang. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja jiwa pedang menghilang dari sana guys. Dan suara dari jiwa pedang itu pun tidak lagi terdengar oleh Chuyang. Kemudian setelah itu Chuyang pun pergi untuk mencari harta karun yang berada di belakang tebing dari tempat latihan mereka. Karena di sini Chuyang yang berasal dari masa depan, jadinya Chuyang telah mengetahui lokasi-lokasi tersembunyi dari harta karun di sana. Setelah Chuyang mencari, ia pun akhirnya telah berhasil menemukan harta karun tersebut, yang dimana harta karun ini bernama ginseng darah emas. 那就用它来提升一下吧。金血玄山果然是天龙地宝，这棵树根基如此粗壮，得来全不费功夫。 Tetapi selain itu tiba-tiba Chuyang mendapatkan serangan dari seekor ular raksasa yang dimana ular raksasa ini merupakan seekor monster yang beracun. Chuyang pun menghadapi ular tersebut menggunakan pedang besinya. Chuyang menebas bagian leher dari ular tersebut tetapi justru membuat pedang Chuyang yang patah. Selain Chuyang mencoba mencari kelemahan dari ular ini, Chuyang pun mengetahui kelemahan dari sang ular yang dimana itu terletak di bagian sisik berwarna emas yang berada tepat di kepalanya. Setelah Chuyang memotong mahkota itu, membuat sang ular itu pun ketakutan dan pergi dari sana. 炼药之地果然有毒虫猛兽干活，都要记住别死穴。 金冠便是弱点。 Akan tetapi tangan Chuyang sekarang telah terkena racun dari ular tersebut. Dirinya dengan segera kembali ke tempat dari harta karun ginseng untuk menyembuhkan lukanya menggunakan harta karun itu. Dengan hanya sekali gigitan saja, racun yang berada di lengan dari Chuyang telah sembuh total. 真是天龙地宝。 Tetapi di saat itu Chuyang mendengar kembali suara dari sang jiwa pedang. Di sana jiwa pedang menjelaskan kepada Chuyang kenapa sebelumnya dirinya menghilang. Yang dimana karena dirinya sekarang tidak memiliki bentuk fisik dari pedang itu, membuat jiwa pedang sulit untuk bisa bertahan lebih lama di dalam tubuhnya Chuyang. Lalu jiwa pedang pun membantu Chuyang untuk mengkonsumsi kekuatan dari ginseng darah emas. Yang dimana jiwa pedang membantu Chuyang untuk bisa menyerap kekuatan ginseng secara maksimal. Hal ini pun membuat kekuatan yang meningkat dengan drastis sampai dirinya bisa naik ke tingkatan 4 dengan hanya sebuah ginseng. Hal ini pun membuat Chuyang kaget karena dirinya tidak menyangka jika pedang kesengsaraan memiliki kekuatan seperti ini. Jiwa pedang sangat marah kepada Chuyang karena waktu di kehidupan sebelumnya, Chuyang telah salah menggunakan kekuatan dari pedang kesengsaraan termasuk cara Chuyang untuk meninggali kekasihnya untuk bisa mendapatkan teknik pedang. Hal ini pun membuat Chuyang merasa bersalah karena dirinya tidak mengetahui jika jalan yang ia tempuh selama ini merupakan jalan yang keliru. Tetapi karena jiwa pedang sekarang yang telah terbangun, jiwa pedang pun akan membantu Chuyang untuk menuntun Chuyang dalam menggunakan pedang kesengsaraan dengan sangat benar. Di sini Chuyang masih tidak percaya jika jalan yang dulunya ia tempuh merupakan jalan yang salah. Yaitu Chuyang yang sampai menggunakan trik jahat membunuh semua nyawa yang banyak. Chuyang pun berjanji kalau dirinya akan memperbaiki kehidupannya yang dulu telah rusak.
Dan yang pasti, Cuyang akan balas dendam kepada Mo Tianqi karena dia telah berkhianat kepadanya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.